Hai semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai materi fisiologi tumbuhan, yaitu perkecambahan biji bersama kelompok 10 yang beranggotakan Mai Setiana, Kadisma Sekar, dan Azafani Arda. Yuk simak video ini terus ya. Yang pertama, perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia dapat berkembang menjadi tumbuhan yang muda, seperti yang ada di gambar. Yang selanjutnya, sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai perkecambahan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui bagian-bagian biji. Struktur biji antara lain yang pertama yaitu kulit biji atau tesla, kemudian epikotil, hipokotil, plumula, radikula, dan kotiledon. Yang selanjutnya yaitu proses perkecambahan. Dapat dilihat pada gambar proses perkecambahan biji itu mula-mula biji dalam keadaan dorman atau belum berkecambah. Di bawah kulit biji itu terdapat butir-butir aleuron yang di dalamnya terdapat endosperm yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Dan dalam biji itu juga terdapat embrio. Proses yang pertama yaitu air akan masuk ke dalam biji melalui rongga-rongga antar sel dan peristiwa ini disebut dengan imbibiasi. Peristiwa imbibiasi ini berguna untuk membantu biji melakukan pemecahan domensi. Selanjutnya, ketika air masuk ke dalam biji, akan mendapatkan respon dari embrio dengan cara mengeluarkan hormon GA atau gibberellin acid. Kemudian, hormon ini akan menyebar ke seluruh biji dan akan masuk ke dalam lapisan aleuron. Saat GA ini menyebar, butir-butir aleuron akan merespon dengan cara membentuk enzim alfa amilase melalui proses sintesis protein. Amilase ini memiliki tugas untuk menghidrolisis polisakarida pada endosperm. Ketika alfa amilase ini keluar, endosperm akan dipecah dan berubah menjadi monomer-monomer sehingga amilum dapat digunakan oleh embrio untuk berkecambah. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis perkecambahan. Perkecambahan itu dibagi menjadi dua macam loh. Yang pertama, perkecambahan epigeal dan yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal yaitu ditandai dengan letak kotiledon berada di atas permukaan tanah saat terjadi perkecambahan. Kemudian, contoh tanaman yang mengalami perkecambahan epigeal yaitu tanaman kedelai. Yang selanjutnya yaitu perkecambahan hipogeal. Tipe ini ditandai dengan letak kotiledon itu tetap berada di dalam tanah ketika proses perkecambahan. Nah, contoh dari perkecambahan ini yaitu tanaman jagung. Nah, setelah mengetahui pengertian dari masing-masing perkecambahan yaitu epigeal dan hipogeal, pastinya teman-teman sudah bisa menyimpulkan bagaimana perbedaan dari kedua perkecambahan tersebut. Selama proses perkecambahan epigeal, yang memanjang adalah batang di bagian bawah kotiledon atau hipokotil. Kotiledon seolah-olah terdorong ke atas dan akhirnya keluar dari tanah. Sebaliknya, kalau perkecambahan hipogeal yang memanjang adalah batang pada bagian atas kotiledon atau epikotil. Si kotiledon ini akan tetap terpendam di tanah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal itu bisa dilihat dari posisi kotiledon dan bagian yang mengalami pemanjangan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses perkecambahan epigeal itu berlangsung. Teman-teman, terus simak video ini sampai akhir ya. Nah, perkecambahan epigeal seperti yang kita ketahui ditandai dengan hipokotilnya yang memanjang. Hipokotil adalah bagian yang terdapat di bawah kotiledon.
Hipokotil ini akan mendorong kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah sehingga perkecambahan epigel ini biasa disebut dengan perkecambahan di atas tanah. Setelah melihat bagaimana proses perkecambahan epigel itu berlangsung, sekarang kita akan melihat bagaimana proses perkecambahan hipogeal itu berlangsung. Nah, yang ada di video kali ini adalah contoh dari perkecambahan hipogeal, yaitu tanaman jagung. Seperti yang kita ketahui bahwa epikotil itu terus memanjang dan kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah, sehingga disebut dengan perkecambahan hipogeal. Sekian materi